Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 2301084 dari kelas 4A PAI dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati SHIMA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester fikih 2. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ibu. Izin menjawab atas pertanyaan yang telah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Yang pertama, seberapa penting menurut saudara mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik menurut kacamata Islam? Dan jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan? Dan apa dampaknya jika salah satunya diabaikan? Nah, yang pertama, persiapan sebelum perkawinan, mulai itu dari segi fisik ataupun mental, adalah menjadi bagian yang penting di dalam Islam. Karena apa? Islam menganggap perkawinan bukan sekedar ikatan lahiriah saja, tetapi Islam juga menganggap atau memandang bahwa perkawinan itu sebagai ibadah yang sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, adapun dalil yang mengatur tentang pernikahan ini terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang dimana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang dimana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa aman dan tentram, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ya, sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, persiapan perkawinan dari segi mental. Mental itu kan mencakup kerohanian, mulai dari memahami kewajiban hak dan suami istri. Selanjutnya ada kemampuan untuk berkomunikasi dalam rumah tangga. Selanjutnya ada kedewasaan dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Nah, jadi persiapan mental sebelum perkawinan berarti bahwa memahami bahwa perkawinan itu atau pernikahan itu adalah amanah yang besar dan membutuhkan komitmen yang kuat untuk seumur hidup. Nah, adapun persiapan dari segi fisik, itu kan meliputi jasmani, mulai dari memenuhi kebutuhan biologis pasangan secara halal, menafkahi perempuan bagi laki-laki. Nah, itu dari segi fisik. Nah, jadi kesehatan yang prima akan mendukung kelancaran dalam rumah tangga dan akan mendukung kesiapan untuk memiliki keturunan. Nah, selanjutnya pada soal Ibu, jodoh seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, Islam telah mengatur dari berbagai aspek, mulai dari muamalah, ibadah. Nah, jadi jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan? Itu terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dimana bunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Tunkahul mar'atu li arba'i, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fazfar bizatid din taribat yadaka. Yang dimana artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, adapun yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, jodoh seperti itulah yang harus dipersiapkan dalam pandangan Islam. Selanjutnya, apa dampaknya jika salah satunya diabaikan? Nah, persiapan perkawinan, apabila kita mengabaikan persiapan perkawinan dalam perkawinan, itu dapat mengakibatkan seperti terjadinya perselingkuhan. Nah, dengan kita mendapatkan pasangan yang tidak paham akan ilmu agama, nah itu
akan terjadilah kehancuran dalam rumah tangga yang seperti saya sebutkan tadi, seperti perselingkuhan yang ujung-ujungnya bisa menjadi perceraian. Selanjutnya, dampaknya jika salah satunya diabaikan dari perselingkuhan terjadi perceraian. Nah, jadi yang menjadi korban itu ialah anak. Jadi dapat disebutkan bahwa anaknya terlantar gitu. Nah, itulah jawaban dari nomor 1. Selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba menjawab atas pertanyaan yang Ibu berikan pada nomor 2. Apa makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam, sehingga bisa memotivasi pasangan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam. Pernikahan di dalam Islam adalah sebagai bentuk ikatan yang mulia, perbuatan yang mulia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan ini bisa disebut dengan pelengkap sebagai separuh agama. Nah, jadi makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam itu yang pertama untuk sebagai menjalankan sunnah Rasulullah, di mana hadis Nabi mengatakan bahwa an-nikahus sunnah faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Nah, yang kedua sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi sebagai pelengkap separuh agama. Selanjutnya, apa motivasi sehingga pasangan bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah? Nah, adapun motivasi yang pertama menganggap atau menjalankan pernikahan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dapat kita jadikan motivasi sebagai orang-orang yang telah berpengalaman atau yang telah menikah, seperti melihat pas yang paham agama gimana sih bentuk rumah tangganya, pasti sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, selanjutnya adapun soal ibu yang nomor 3, sejauh mana pasangan pengantin harus memahami rukun, syarat, sah, dan batalnya perkawinan sehingga bisa meminimalisir masalah rumah tangga di masa yang akan datang. Nah, yang pertama kita pahami dulu dari rukun-rukun tentang pernikahan. Rukun pernikahan itu kan ada 5. Yang pertama, rukun ini sebelumnya kita ketahui apa sih itu rukun nikah. Rukun nikah ini adalah unsur utama yang harus ada di dalam pernikahan. Jadi kalau tidak ada rukun ini maka pernikahan tidak akan sah. Nah, jadi yang pertama adapun rukun nikah itu ialah yang pertama ada calon pengantin laki-laki, yang kedua ada calon pengantin perempuan, adapun yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi yang adil, adapun yang kelima ijab dan qabul. Nah, adapun syarat sah dalam perkawinan itu yang pertama tidak ada halangan syar'i seperti calon pengantin baik itu laki-laki ataupun perempuan tidak sedang dalam masa ihram haji maupun umroh. Selanjutnya si perempuan tidak dalam masa idah. Selanjutnya tidak dalam paksaan seperti adanya keridoan antara masing-masing pasangan. Nah, adapun yang menyebabkan batalnya perkawinan. Yang pertama, batalnya perkawinan itu yang pertama disebabkan, yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, tidak melengkapi salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Jadi sehingga dapat mengakibatkan perkawinan tadi batal atau tidak sah. Selanjutnya menikahi mahram kita seperti kakak perempuan, ibu kita. Selanjutnya murtad. Selanjutnya ada yang terakhir tanpa wali. Nah, jadi kalau menikah tanpa wali itu tidak akan sah. Jadi tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan pada nomor 3. Bagaimana dapat meminimalisir permasalahan di rumah tangga di masa yang akan datang. Nah, dengan kita memahami rukun, syarat sah, dan batalnya perkawinan, itu dapat meminimalisir permasalahan di rumah tangga di masa yang akan datang. Seperti kita dapat memahami keabsahan di dalam akad kita, dapat menjaga kesucian ikatan suci pernikahan kita.
Nah, jadi itu semuanya tergantung dengan bagaimana cara kita memahami rukun, syarat sah dan batalnya perkawinan. Nah, adapun soal ibu yang nomor 4, yang dimana soalnya jelaskan analisis saudara tentang talak dalam Islam dan apa dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya. Nah, yang pertama kita analisis dulu tentang talak. Talak ini sebenarnya apa sih? Nah, talak itu talak adalah solusi terakhir di dalam Islam apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Talak adalah perbuatan yang paling dibenci Allah karena apa? Karena telah merusak ikatan suci pernikahan. Nah, adapun hadis Nabi mengatakan bahwa abghadul halali ilallahi ta'ala talak. Perbuatan yang paling dibenci Allah ialah talak. Meskipun Allah membolehkan tentang talak ini, tapi Allah sangat membencinya. Karena apa? Karena telah merusak ikatan suci pernikahan. Dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya. Talak ini biasanya kan tertuju kepada perempuan. Nah, jika seistri yang ditalak itu memiliki masa iddah atau masa tunggu. Dalam masa iddah ini, si istri tidak boleh menikah lagi. Nafkah biasanya masih menjadi tanggungan si suami. Apabila itu terjadi kepada talak 1 dan 2 atau bisa disebut dengan talak raj'i. Nah, bagaimana sih tentang status perkawinan selanjutnya? Nah, pada talak raj'i atau talak 1 dan 2, si suami masih memungkinkan untuk kembali rujuk kepada istrinya. Itu tidak dengan akad baru. Jadi itu selama istrinya masih masa iddah dan tidak dengan akad baru. Nah, pada talak ba'in, si suami tidak dapat lagi atau tidak memungkinkan untuk kembali kepada mantan istrinya kecuali mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan cara yang wajar atau bercerai sewajarnya, dan apabila masa iddahnya telah habis, nah baru itu bisa kembali kepada si suaminya atau suami masih bisa kembali kepada istrinya. Baik, itulah jawaban atas pertanyaan Ibu yang nomor 4. Selanjutnya saya insya Allah akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu yang nomor 5, di mana jelaskanlah tantangan modern saat ini menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul ursyi di tengah masyarakat yang konsumtif dan tren sosial. Nah, adapun tantangan modern saat ini dalam menjaga syariat Islam di era masyarakat konsumtif dan tren sosial itu seringkali bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan prinsip kesederhanaan akan walimah ini. Nah, seperti biaya pernikahan yang mahal, mubazir yaitu bermemewahan yang terlalu mubazir. Selanjutnya ada bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang non-mahram tanpa batas. Selanjutnya ada hiburan musik yang bertentangan dengan syariat Islam seperti sama seperti yang kita lihat pada masyarakat sekarang ini. Seperti masyarakat kita sekarang ini kan kalau mengadakan walimah itu ada menggunakan organ. Nah, jadi itulah yang melanggar akan syariat Islam. Nah, bagaimana cara kita menjaga syariat Islam tersebut dalam walimatul ursyi? Yang pertama, kita bekali diri kita tentang konsep walimatul ursyi, tentang konsep kesederhanaan. Pada konsep ini itu terdapat pada hadis Nabi, yaitu Nabi mengatakan bahwa aulan nikahi aisaruh, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mudah atau pernikahan yang sederhana. Nah, selanjutnya cara kita menjaganya yaitu tidak berikhtilat atau tidak bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang non-mahram pada suatu tempat. Nah, cara kita menjaganya yaitu dengan kita membatasi antara bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang non-mahram pada suatu tempat, seperti kita memisahkan gitu. Selanjutnya kita adakan hiburan yang sesuai dengan syariat Islam seperti nasyid, dan rebana. Nah, itulah cara kita dalam menjaga syariat Islam.
Jadi, walimatul ursyi ini tujuannya untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itulah jawaban dari nomor 5. Sekiranya itulah yang dapat saya jawab atas pertanyaan ujian yang telah Ibu berikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hilma Nafsiati SHIMA. Selanjutnya saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.